Rusia dilaporkan diam-diam membantu Iran dalam membombardir situs Amerika Serikat dan Israel. Bantuan itu berupa informasi intelijen sehingga membuat rudal dan drone Iran melesat tepat menghantam target. Kabar itu disampaikan oleh dua pejabat yang mengetahui intelijen Amerika Serikat terkait masalah tersebut dilansir dari The Washington Post pada Sabtu, 7 Maret. Intelijen Rusia disebut memberikan informasi terkait titik-titik aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Informasi tersebut membuat senjata tempur Iran sejauh ini bisa melesat sangat akurat dan menghantam aset militer Amerika Serikat yang mereka targetkan. Menurut laporan The Washington Post, Rusia menyediakan informasi sejak perang dimulai. Saat itu Rusia disebut memberikan informasi terkait aset militer Amerika Serikat, termasuk kapal-kapal dan jet tempur musuh. Belum diketahui tujuan Rusia membantu Iran dengan memberikan informasi intelijen. Sementara itu, sumber lain menduga Rusia tersentuh dengan bantuan Iran dalam mendapatkan dan membagi informasi terkait Ukraina, sehingga Rusia berusaha balas budi dengan memberikan informasi terkait lokasi situs militer Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah tanpa syarat. Trump menegaskan negaranya ogah melakukan negosiasi terkait penyelesaian konflik dengan Iran. Ia hanya mau Iran menyerah tanpa syarat dalam perang kali ini. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam unggahan media sosial Truth Socialnya dilansir pada Sabtu 7 Maret. Dalam pernyataannya, Trump menyebut setelah menyerah tanpa syarat, Iran bakal memiliki masa depan cemerlang. Trump mengatakan Amerika Serikat bakal membuat Iran lebih besar secara ekonomi dan membuat negara tersebut lebih baik dan lebih kuat. Pernyataan itu disampaikan Trump setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut sudah ada sejumlah negara yang ingin terlibat dalam misi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebelumnya, Trump juga mendesak masyarakat Iran untuk merebut negaranya sendiri. Ia juga bersikeras ingin dilibatkan dalam pemilihan suksesor pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Militer Israel merilis video detik-detik 50 jet tempur menggempur bunker milik pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Video itu dirilis pada Jumat 6 Maret lalu oleh militer Israel atau IDF. Dalam video itu terlihat jet tempur Israel menghancurkan bunker bawah tanah milik Khamenei. Bunker tersebut selama ini berfungsi sebagai pusat komando strategis Iran. Dalam pernyataan resminya, pihak militer menyebutkan bahwa bunker tersebut tetap menjadi pusat aktivitas pejabat senior rezim Iran meskipun Khamenei telah tewas di awal perang. Militer Israel mengatakan Khamenei tewas sebelum ia sempat menggunakan bunker tersebut dalam operasi Roaring Lion. Operasi udara berskala besar ini dilaporkan melibatkan sedikitnya 50 jet tempur yang menyasar jaringan bawah tanah di jantung kota Teheran. Israel melaporkan pihaknya menjatuhkan sekitar 100 bom dalam serangkaian ledakan dahsyat untuk meruntuhkan kompleks bawah tanah tersebut. Militer Israel menargetkan bunker bawah tanah yang selama ini berfungsi sebagai pusat komando strategis Iran. Sebanyak 50 jet tempur dan 100 bom dikerahkan untuk menghancurkan bunker bawah tanah milik pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kompleks yang membentang di bawah tanah itu disebut memiliki banyak titik akses dan ruang pertemuan khusus para pejabat Iran. Ruangan itu dirancang untuk melindungi para petinggi Iran. Militer Israel merilis video detik-detik serangan pada Jumat 6 Maret. Bunker itu terletak di bawah kompleks kepemimpinan di Teheran. Menurut Israel, bunker itu merupakan aset darurat Iran yang aman untuk mengelola perang. Hingga berita ini ditulis, Israel tidak merinci terkait nama pejabat yang menjadi sasaran serangan tersebut. Militer Israel mengatakan bunker tersebut tetap menjadi pusat aktivitas pejabat senior rezim Iran meskipun Khamenei telah tewas. Sebelum tewas, Khamenei diyakini menghabiskan sebagian besar malamnya di bunker tersebut. Pemerintah Prancis mengirimkan kapal induk helikopter amfibi Tonnerre ke Laut Mediterania. Pengiriman kapal induk itu dilakukan Prancis sebagai respon perang di Timur Tengah. Kapal induk tersebut akan bergabung dengan kapal induk Prancis Charles de Gaulle yang sebelumnya telah berada di kawasan tersebut.
Dilansir dari Al Arabiya pada Sabtu 7 Maret, juru bicara militer Prancis mengonfirmasi pengiriman kapal perang itu. Sebelumnya, Prancis juga telah mengerahkan jet tempur Rafale ke wilayah Uni Emirat Arab. Upaya itu dilakukan untuk melindungi pangkalan angkatan laut dan udara Prancis dari serangan Iran. Prancis sendiri memiliki ratusan personel angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat yang berbasis di Uni Emirat Arab. Pesawat-pesawat Rafale ditempatkan di pangkalan Al-Dhafra dekat Abu Dhabi. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan Rafale dan pilotnya dioperasikan untuk memastikan keamanan fasilitas pangkalan udaranya di Abu Dhabi. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman detik-detik peluncuran rudal canggihnya dalam menargetkan Israel. Peluncuran itu melibatkan rudal balistik super berat Khorramshahr 4, rudal hipersonik Fatah, dan Khaybar. Dilansir dari Fiori, serangan itu merupakan gelombang serangan ke-22 dalam operasi True Promise 4. Pengumuman peluncuran 3 rudal itu disampaikan IRGC pada Jumat 6 Maret. Stasiun televisi Iran menyatakan rudal tersebut ditembakkan ke arah jantung kota Tel Aviv, Israel. Dua gelombang ledakan terdengar hampir bersamaan menggema di seluruh Tel Aviv. Sebagian rudal balistik Iran juga jatuh di Bandara Ben Gurion yang terletak di Tel Aviv. Selain itu, jejak roket juga terlihat menerangi langit di Netanya, sebuah kota di bagian utara Tel Aviv dekat pantai Mediterania, Israel. Sementara itu sebelumnya Iran menggunakan rudal cluster yang bisa mencurahkan bom kecil dalam serangan mereka. Sejumlah serangan itu dilakukan Iran dalam membalas sikap Amerika Serikat dan Israel yang menyerang duluan. Pemerintah Amerika Serikat menghadapi kritikan keras dari Timur Tengah di tengah memanasnya eskalasi dengan Iran. Negara-negara Teluk disebut kecewa dengan Amerika Serikat yang dinilai gagal melindungi mereka dari rentetan serangan rudal Iran. Adapun negara-negara Teluk merupakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman. Sejumlah pejabat dari dua negara Teluk mengeluhkan kurangnya koordinasi dan waktu persiapan dalam menghadapi serangan rudal dan drone Iran. Mereka menilai Amerika Serikat mengabaikan peringatan bahwa konflik ini akan membawa konsekuensi destruktif bagi stabilitas kawasan. Salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya mengatakan ada rasa frustasi dan amarah terhadap Amerika Serikat, sebab militer Amerika Serikat dianggap tidak cukup membela kedaulatan negara Teluk. Mereka menduga militer Amerika Serikat hanya berfokus melindungi aset-aset mereka sendiri dan aset Israel. Sementara negara-negara Teluk dibiarkan melindungi diri secara mandiri. Mereka menyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyeret Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke dalam perang yang tidak perlu. Pemerintahan negara-negara Teluk sendiri belum memberikan komentar resmi terkait kabar itu.